Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rekan mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan struktur kayu di bagian sambungan. Pertemuan kemarin tentang sambungan dengan alat sambung paku. Kita lanjutkan dengan sambungan menggunakan baut. Kita bagi screen-nya sebagai berikut dalam MS Excel. Nah, seperti tampil dalam layar Anda, di halaman 104 buku rujukan referensi yang kita gunakan, soalnya masih rangka kuda-kuda seperti dibahas bab-bab sebelumnya. Kuda-kuda yang sama, agar kita tidak menghitung lagi gaya-gaya dalam. Di sini disebutkan bila pada batang atau elemen 4 yang ini, berarti batang 4 ya, dari titik simpul 2 ke simpul 3, terdapat sambungan perpanjangan. Jadi sambungannya bukan di simpul tapi di tengah-tengah bentang. Eh, Rencanakan sambungan tersebut dengan alat sambung baut. Nah, yang direncanakan kemarin kan menggunakan kayu 512 ya. 512 ini adalah sambungan, bukan batang dengan beban gaya dalam tarik. Lalu sambungannya dibuat seperti ini. Nah, ini kayu utama yang panjang. Ini apa namanya? Eh, Maksudnya ada sambungan lagi bentang lagi yang diteruskan ke sana. Kemudian putusnya di sini. Nah, dua sambungan ini ditumbuhkan lalu dijepit dengan kayu sambungan bagian luar satu ini dan ini. Jadi penjepitnya ada dua. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi penjepitnya adalah yang ini di atas dan di bawah atau di samping kanan dan kirinya. Ini tampak atas. Digunakan jenis kayu yang sama, maksudnya ukurannya kayu yang sama, yaitu ukuran 512 juga. Jadi ada 2 kali 512. Nah, yang pertama menghitung gaya-gaya batang dengan metode titik atau metode joint. Sudah ya, sudah kemarin.
di mana untuk batang 4 nih didapatkan besar gayanya, ya dalamnya adalah 100 Newton tarik. Lalu yang kedua menghitung tahanan lateral acuan satu baut atau Z. Tahanan lateral satuan yang pertama adalah eh, disebutkan bahwa baut yang dipakai adalah yang nilai D-nya atau diameternya 12,7 mm. Lalu kuat lentur paku FGB sama dengan 320. Berarti kalau disebutkan di sini kita tidak mencari ke tabel lagi ya, karena kita ada FYP-nya. Lalu kayu samping dan kayu utama sama ya, jenisnya sama, yaitu berat jenis 0,8, kuat tumpunya sama dengan 61,8 yang sejajar, FPM dan FES. Lalu nilai R itu perbandingan dua ini ya. Jadi 61,8 per 61,8 hasil bagi sama dengan satu. Jadi R. Lalu tebal kayu samping atau TS sama dengan 25 mm. Tebal kayu samping, eh, bukan samping nih ya, yang harus 20. Ah, begitu kan. Ada trouble dengan keyboard saya. Tebal kayu samping atau TS sama dengan 25 mili dan tebal kayu utama itu 50 milimeter. Sudut sambungan karena dia lurus nih ya.
lurus saja, berarti tidak ada selisihnya, atau theta sama dengan 0 derajat. Tahanan lateral acuan itu rumusnya, saya perbesar saja. K theta sama dengan 1 tambah 0,25 dikali theta per 90. Ini untuk mode kelelahan IM. Sama dengan 1 ditambah 0,25 dalam kurung tetanya sama dengan 0. Dibagi 90 derajat. 0 bagi 90 ya 0. 1 tambah 0, 1. Kemudian mode kelelahan IS Z sama dengan 1,66 dt dikali TS kali FES per KA. 1,66, diameternya 12,7 tadi ya. Ini. Lalu TS tadi tebal samping 25, kemudian FTS 61,8. Lalu hasilnya ya ini kali ini kali ini kali ini bagi ini satu, hasilnya 32.571,69 Newton. Lalu mode kelelahan 3S K4 sama dengan -1 plus akar kuadrat dari ini 2 kali 1 tambah R tutup kurung per RE tambah FYB kali 2 RE tutup kurung kali D kuadrat per 3 FEM kali TS kuadrat. Nah, ini kita selesaikan satu-satu ya. -1, 2 yang ini, 1 yang ini nilai RE tadi ya. Itu terus 1 sama ya RE. Lalu FYB 320 tadi. 320 ini. Lalu 2 ini R1 si hitungan tadi ya. Terus nilai D data soal dikuadratkan 3 yang ini FPN di atas tadi ya, data di atas. Lalu eh, PS juga data soal tebal dari kayu samping 25, lalu dikuadratkan. Nah, ini selesaikan ini, taruhnya sini, selesaikan ini, taruhnya sini. 4 adalah hasil dari 2 kali 1 tambah 1. 1 turun sini. Kemudian yang ini 320 kali dalam kurung 2 tambah 1, 3 kali 12,7 kuadrat. Nah, ini dan 2 kali 79 yang ini. 79 yang ini dikuadratkan. Per 3 kali 61,8 kali 25 kuadrat. Nah, hasilnya -1 tambah akar dari ini 4/1 tambah ini ya 154.838 per 115.875. Hasilnya sama dengan 1,31003 atau 1,31 saja ya. Lalu ini nilai K4. Sedangkan nilai Z-nya rumusnya adalah 2,08 K4 kali D kali TS kali FEM per dalam kurung 2 tambah RE tambah kali dengan K theta. 2,08 ini nilai K baru saja dihitung
kemudian ini nilai diameter paku, ini tebal kayu samping, dan ini FEM, nah, kuat tumpu. Dua yang ini RE dalam nilainya 1, lalu K, K theta tadi. K theta itu N60 yang ini. Nah, hasilnya ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini, bagi dalam kurung 2 tambah 1 kali 1. Coba kita kurangi. Hasilnya 17.822,01 Newton. Dan yang terakhir, mode kelelahan 4, Z sama dengan dalam kurung 2,08 kali D kuadrat per K theta, tutup kurung, kali akar dari 2 FEM kali FYB per 3 kali dalam kurung 1 tambah RE, tutup kurung, tutup akar. Ini 2,08-nya, terus nilai D kuadrat, diameter paku, ya. Terus K theta nilainya 1 tadi ya. Terus ini 2 per 3, FEM nilainya 61,8, FYB sama dengan 320, lalu ini satunya, dan ini nilai RE-nya. Nah, kita kerjakan, ini kali ini kuadrat per 1 ini, tutup kurung, dikali akar dari ini kali ini, kali ini, per dalam kurung 3 kali dalam kurung 1 tambah 1, tutup kurung lagi, tutup akar. Hasilnya 27.238, 26 Newton. Atau kita simpulkan Z1 sama dengan ini tadi ya, di perhitungan Z1 ini, lalu Z2 yang ini, Z3 yang ini, dan Z4 baru saja dihitung. Nah, dari sini kita lihat nilai maksimum dari ini adalah di sini ya, di Z1 ataupun Z2. Sedangkan nilai terkecilnya di Z3, dan rata-ratanya rata-ratanya 27.550,9 Newton. Baik, kita lanjutkan. Karena faktor aksi kelompok dan menghitung tahanan lateral acuan terkoreksi atau Z aksen. Karena faktor aksi kelompok dan faktor serat ujung belum bisa direncanakan, maka CG dan C delta dianggap sama dengan 1. Sehingga Z aksen sama dengan CG kali C delta kali Z. CG nilainya dianggap 1, tadi dianggap 1. Berarti Z aksen sementara itu eh, sama dengan nilai Z, diambil yang paling minimum saja ya. Jadi dari seluruh tahanan tadi diambil nilai minimumnya saja, yaitu 17.822.
dan minimum. Lalu menghitung tahanan lateral izin satu baut atau ZU, Z ultimate, digunakan persamaan 8.1, di mana ZU sama dengan alfa kali theta Z kali pi kayak ini namanya, dikali Z aksen, di mana nilai lambda sama dengan 0,8, Z sama dengan 0,65, dan Z aksen ini tadi ya. Nah, didapatkan setelah dikoreksi atau dikurangi, dikalikan dengan faktor pengurangnya, Z ultimate atau ZU hanya diambil 9.267,4 Newton. Keterangan faktor waktu atau lambda ditentukan oleh soal jika tidak lihat di tabel 3.2, eh, yaitu 0,8. Faktor tahanan ini lihat tabel 3.1. Kalau untuk sambungan dia ini nilainya 0,65. Kalau lambda yang ini ya, ini 0,8 tadi. Kalau kalau sudah ditentukan soal ya sudah tidak usah mencari lagi, tapi kalau tidak ya melihat tabel 3.2. Selanjutnya menghitung jumlah baut yang dibutuhkan. NF sama dengan P gaya yang akan disandang per kemampuan satu bautnya. Nah, kemarin dalam perhitungan sebelumnya didapatkan tadi eh, pada batang 4 itu menyandang gaya tarik 100 kN atau 100.000 Newton dibagi dengan kemampuan satu baut yaitu 9.267,44. Hasilnya 10,79 baut. Nah, ini dibulatkan ke atas ya. Eh, ini kalau dibulatkan ke atas itu menjadi 11, eh, berarti akan ganjil ya. Karena itu dibuat saja dia menjadi 12. Sehingga baut-baut itu saling berpasangan. Untuk membuatnya menjadi 11, saya menggunakan jembatan keledai saja ya. Dengan pendekatan rumus Excel yang sederhana, menggunakan fungsi roundup. Ini dibulatkan dulu, pembulatan biasa, terus eh, dibagi dua, lalu dibulatkan. Nanti kan kalau dibulatkan biasa ini jadi 11 ya. Terus kalau dibagi dua, dibulatkan dia akan jadi eh, berapa itu? 5,5 itu akan jadi 6. Baru kemudian dikalikan dua di luar. Sehingga 6 jadi 6 kali 2 jadi 12. 12 buah bal. Nah, kemudian penempatan baut. Jarak ke tepi atau B sama dengan 15D, sebenarnya 15 kali diameter baut. Hasilnya ini 19,05. Lalu jarak eh, ke ujung atau A dari komponen tarik itu 7D, 7 kali 12,7. Spasinya atau B, nilai B ya, nilai B
Ini nih, jarak antar baut di tengah, ya, jarak tengahnya. Nilainya 1,5 D atau 1,5 kali 12,7 sehingga 19,5. Nah, ini tentu saja dibulatkan. Tidak mungkin kita naruh baut dalam satuan eh, sampai 2 desimal di satuan mili. Ini udah susah. Pakai koma dua angka di belakang koma lagi nggak mungkin. Jadi yang ini dibulatkan jadi 20, yang ini jadi 90 lah. Ini jadi 50,8 itu 60 kan. Terus ini juga jadi 20. Nah, jadi jarak ke tepi sama dengan sini 19,05 itu minimal. Berarti karena dia punya tinggi tadi 12 kan. Kayunya adalah 5,12. Nah, ini kayu, ukuran kayu tadi ya benar 5,12. Nah, berarti tingginya adalah 12 cm atau 120. Nah, 120 ini jarak spasinya ini adalah 50. Ini nilai minimal. Anggap saja dia 60 dibesarkan ya. Dibesarkan 60. Kalau dia 12, 120 masih sisa 60 lagi, ya kan? Nah, ini 120 dikurangi 60 masih sisa 60 berarti kita bagi dua, ke sini 30, ke sininya 30. Nah, jadi kalau 30 kita cek tadi jarak ke tepi 19 atau 20 ya, dia masih lebih besar 30. Nah, yang ini 50 kita pakai 60 dia masih lebih besar. Jadi ini aman ya dari apa dilihat dari secara vertikal, kemudian kalau dilihat dari arah horizontal, eh, jarak jarak antar baut ini 60 60 60. Ini tidak skalatis ya, harusnya jaraknya 60 ke sini juga sama nih. Kalau di gambar ini skalanya kurang cocok ini. Yang ke sana lebih besar daripada yang ke sini. Terus jaraknya ke ujung 90. Nah, ini. Nah, padahal dia cuma perlu ujung komponen tarik 88,9 sini. Nah, ini dipasangnya 90. Udah aman, udah lebih besar. Terus ini penampang melintang arah potongannya. Ya, ini batang tengah, ini batang samping. Demikian untuk sambungan baut ya, dalam sampai dengan perencanaan ini. Selanjutnya untuk penempatan baut nih. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menghitung faktor aksi kelompok menurut SNI 5 tahun 2002. Aksi kelompoknya setelah penempatan baut seperti itu, gambar seperti ini. Jadi tadi ada 12 baut, ini 12 di batang yang sebelah kiri, yang sambungannya sebelah kanan juga 12.
Yang pertama jarak spasi itu 60 tadi dikenakan berdasarkan ini, bukan berdasarkan perhitungan. Perhitungan kan cuma membutuhkan 50,8. Nah, kalau di sini tadi kan sudah diambil nyatakan ya 60 yaitu jarak amannya. Berarti eh, ngacunya ke gambar ini bukan ke hitungannya. Hitungannya adalah nilai minimal saja. Terus ukuran kayu utama B dan H-nya 5 kali 12, maka E kayu sekarang adalah nilai ini nilai tabel ya. E wood, EW di tabel itu dikalikan dengan penampangnya 50 kali 120 kali EW, hasilnya berapa ini? 120 juta ya. Lalu ukuran kayu samping B B-nya lebarnya 2,5 kemudian hanya 12 kali 2 karena dua lapis ya. B-nya dua lapis. Lalu E kayu sama dengan EW tadi dikali dengan penampangnya ini sentimeter nih. Ini kali 10 karena dia milimeter. Maka EW-nya 220 juta sama dengan ini. Hanya saja ini tadi punya dua, kalau ini dia sendirian. Selanjutnya nilai gamma nih, modulus beban untuk satu baut sama dengan rumusnya 0,246 kali D pangkat 1,5 kilonewton per milimeter. Nah, D-nya 12,7, maka didapatkan. Nah, 0,246 kali 12,7 pangkat 1,5. 11.000 11,134 kilonewton per milimeter. Lalu perhitungan ini nilai UN adalah rumus dari 1 ditambah gamma dikali S per 2 kali dalam kurung 1 per eh, M ditambah 1 per EAS, di mana EAM adalah kekakuan aksial modulus elastis lentur rata-rata komponen struktur utama dikalikan dengan luas bruto penampang utama sebelum dilubangi atau dicoak. Sedangkan EAS kelakuan aksial modulus elastisitas lentur rata-rata dari komponen struktur utama dikalikan dengan luas bruto penampang utama sebelum dilubangi atau dicoak. EA min nilai yang lebih kecil di antara EAM dan EAS, kemudian EA max ya tentu dan yang lebih besar di antara keduanya. Nah, kita tulis saja satu seperti ini, lalu gamanya didapatkan dari ini tadi, lalu ini 60, nilai S-nya 60 didapat dari T176 yang ini spasi ini. Spasi sesuai gambar, bukan sesuai perhitungan tadi ya. Bagi 2 dikali dalam kurung 1 per
Hmm, 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 hmm. EAM. Ya, EAM tadi yang mana ini? Yang ini. Kemudian EAS yang ini. Ini dari kayu tengah, yang ini dari kayu samping. Tapi kebetulan nilainya sama. Nah, kita kerjakan operasi hitungnya didapatkan nilai 1,00557. Lalu nilai M sama dengan U yang ini tadi dikurangi akar dari U kuadrat min 1. Ini dikurangi. Ini dikuadratkan kurang 1 diakarkan. Didapat nilai oh, mana tadi? Ini tadi ya. Didapat nilai 1,005. 0,057. Astagfirullah.